Saya sempat protes dengan penyidik, Pak, nggak boleh begini dong. Saksi tersangka ditahan. Saya punya anak, punya istri, nggak boleh begini. Saya sudah mengadakan gelar perkara, termasuk dengan MUI. Penyidiknya bilang begitu. Ini di live kan, tidak mungkin saya bohong. Silakan tonton tuh. Penyidiknya bilang begitu. Saya sudah apa namanya konsultasi dengan MUI, dan ini memang Anda menista agama. Begitu saya sampaikan ke kuasa hukum langsung ke MUI. Entah berapa kali waktu itu kita viralkan videonya dan tidak pernah ditemui dengan MUI. Dan MUI mengatakan tidak ada istilahnya mubahalah penista agama, tidak ada. Assalamualaikum saudara ahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung, dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini, saya ingin kita juga nggak janjian demi Allah ya. Tidak janjian, kalau saya mencari ridho Allah, tidak cari kalah dan menang, saudara ahli ya. Baik, saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan. Saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral. Kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas ya. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Nah, yang kedua ya, jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini. Kalau sudah lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor ya. Tadi sudah dibahas bagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang bener ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8, beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana ya. Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di YouTube saja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator semua ini, positif semua ya. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ke-10, mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah faham atau fahamnya salah dengan mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, dipenjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik
Apalagi yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget, nggak usah sosiologi, nggak usah forensik, datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar. Kalau tidak sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini, saya suruh keluar. Itu yang ke-14 nih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik, macam-macam. Terus kemudian apalagi nih, gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya yang bisa saya sampaikan. Mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Dan diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli ya, pendapat ahli. Itu yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan menurut catatan terdakwa ya. Nah itu karena ini catatan terdakwa, otomatis kan versi terdakwa. Monggo mau ditanggapi. Terima kasih Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya, karena banyak soalnya dari satu sampai berapa tadi. Tidak membuat catatan karena saya soalnya banyak sekali. Tapi itu nyata, borong dari satu di sini. Itu nyata. Membaginya menjadi tiga besar. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik ya. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik, dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan kemudian di briefing ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana ya, itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption. Jaksa Sirusinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas 2 pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga pada saudara terdakwa ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 ala la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan. Anak saya keempat saya beri nama Bismar, Pak ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat saya punya anak 4. Satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya kepada. Satu lagi ya. Saudara ahli, saya ini sidang yang keempat. Yang pertama saya dipanggil, luar biasa penyidiknya. Saya ceramah di Solo, didatangi di Solo, panggilan pertama sebagai saksi.
1 minggu kemudian saya ceramah di Bandung, didatangi di Bandung. Panggilan kedua, panggilan ketiga, baru saya dipanggil di sidik. Dan tidak pernah ditahan. Jadi saya berangkat sidang itu dari rumah. Alhamdulillah ya. Besok sidang di Surabaya, malamnya sudah nginap di hotel. Dan di depan hotel saya itu udah banyak polisi yang jaga saya. Saya nggak tahu polisi tahu dari mana saya nginep di hotel itu, padahal saya sembunyi-sembunyi berangkatnya. Kemudian di Palu, saya juga di sidang dilaporkan, jadi panggilan 3 kali. Bahkan penyidiknya datang ke pesantren saya. Nyidiknya di pesantren saya awal-awal. Yang kedua baru saya ke polisi, ke kantor Polda sana. Dan tidak ditahan. Nah, yang ini luar biasa. Jadi pertanyaan saya begini, yang kemarin saya dipanggil pertama, saya nggak datang karena kuasa hukum melarang. Gus, nggak usah datang, biar diwakili kuasa hukum. Akhirnya kuasa hukum yang mewakili. Nah, panggilan kedua datang ke rumah, ditelepon saya dengan penyidiknya. Ini penyidik harus nonton ini ya. Gus, datang, kita cari solusi yang terbaik. Ya, kalau sama nggak datang gimana saya bisa kasih solusi terbaik? Oke, akhirnya bahasanya santun penyidiknya, namanya Toto Budiarto itu kalau nggak salah itu, Budiarjo. Saya izin sama kuasa hukum, Pak, saya mau datang panggilan yang kedua. Kuasa hukumnya maksa, jangan, Gus Nur nggak boleh datang. Tidak, saya harus datang karena sudah punya janji sama penyidik, saya harus datang. Penyidiknya baik. Saya sempat kontras sama kuasa hukum, akhirnya saya berangkat, saya datang. Ditemui baik-baik. Saya percepat ya, saudara ahli. Intinya saya disidik, disidik ya? Di BAP sebagai saksi. Nama sudah kira-kira 4 jam. Setelah itu penyidiknya izin, selesai Gus, selesai. Saya juga izin ke toilet sebagai saksi itu. Baru keluar dari toilet sudah datang lagi penyidiknya. Gus, sekarang Anda saya sidik saya BAP sebagai tersangka. Hari itu juga dari saksi menjadi tersangka. Langsung keluar surat penahanan dan hari itu juga ditahan. Menurut ahli bagaimana? Ini apa ada mal apa tadi namanya? Mal? Judicial malpractice. Ya itulah. Apa gimana kira-kira menurut saudara ahli? Saya ingin sampaikan sebenarnya hukum acara pidana ini kan sifatnya one for all mechanism. Artinya apa? Perkara pidana apapun, apakah pidana ITE, pidana khusus korupsi, pidana khusus anak ya, atau lingkungan hidup, mekanisme hukum acaranya adalah sama ya. Artinya siapapun dia kalau memang bisa ditangguhkan, dia tetap berhak mendapat penangguhan penahanan. Artinya kalau dia memang bisa tidak ditahan, dia juga tetap tidak ditahan ya. Artinya kalau dia memang berdasarkan alasan tertentu itu bisa dilakukan pengalihan penahanan, tahanan kota, tahanan rumah, itu memang dilakukan. Tetapi pertanyaannya memang subjektivitas tentang seseorang menghilangkan barang bukti itu sangat tinggi. Nah, sementara kalau saudara terdakwa tanya kepada saya, sebenarnya argumen itu tidak tepat. Bagaimana menghilangkan barang bukti? Mereka sudah melengkapi barang bukti ke persidangan, kok menghilangkan barang bukti? Jadi mainstream kita harus dirubah. Alasan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, mereka ini kan sudah dikumpulkan semua alat buktinya, bahkan saksinya saja sudah lengkap begitu. Jadi itu deskripsi itu salah. Lalu kalau masih terjadi praktek di mana subjektivitasnya lebih tinggi, satu perkara yang sama ini dihukum dengan hukuman berat, satu perkara yang sama dia tidak dikenakan penahanan ya. Kita bisa lihat misalkan Jaksa Pinangki, kita bisa lihat misalkan Putri Chandrawati dan sebagainya awal-awal. Tapi tekanan legal media atau tekanan masyarakat lewat media, akhirnya kedua orang itu dilakukan penahanan. Bahkan kita lihat AKBP ya, AKBP yang pacarnya Angelina Sondakh, Brotoseno sudah dihukum korupsi, masih jabat AKBP. Itulah yang disebut judicial corruption, dan itulah kalau namanya praktek disparitas pidana. Apa disparitas pidana? Orang dibedakan perlakuan. Dulu disparitas pidana itu hanya ada di wilayah hakim. Sekarang disparitas pidana itu sudah mulai di penyidikan. Jadi orang ini boleh dihukum, orang ini boleh ditangkap, orang ini boleh tidak dihukum, boleh tidak ditangkap. Itu kritik terbesar ya. Karena oleh karena itu di dalam salah satu acara diskusi bersama Refli Harun, saya mengatakan seharusnya polisi ini dilakukan 2.
revitalisasi ya dan reorganisasi. Jadi sebetulnya lembaga penyidikan polisi supaya tidak ada TikTok jaksa dan polisi, jaksa pun direpotkan. Ke depan ini mestinya reformasi birokrasi hukum itu mestinya ada satu lembaga sendiri, lembaga penyidikan. Jadi polisi penyidiknya kumpul di situ, jaksa penyidiknya kumpul di situ, angkatan laut kumpul di situ, militer kumpul di situ, lingkungan hidup kumpul di situ. Itu gagasan, dan itu pernah saya presentasi ketika saya diundang dalam satu ceramah oleh KPK yang menghadirkan juga KPK dari Korea ya. Jadi mekanismenya karena saya pendapat itu saya ulang sekali lagi, itulah yang disebut disparitas pidana, perbedaan perlakuan, dan penahanan atau tidak itu alasannya subjektif. Kemudian ketika orang dengan seenaknya merubah-rubah pasal, itu yang disebut judicial corruption, dan ketika orang menjalankan KUHP secara tidak benar, itulah namanya judicial malpraktik. Terakhir saudara ahli ya, terakhir satu kali lagi. Saya sempat protes dengan penyidik, Pak nggak boleh begini dong, saksi tersangka ditahan, saya punya anak, punya istri, nggak boleh begini. Saya sudah mengadakan gelar perkara termasuk dengan MUI, penyidiknya bilang begitu, ini di live kan, tidak mungkin saya bohong, silakan tonton tuh. Penyidiknya bilang begitu, saya sudah apa namanya konsultasi dengan MUI, dan ini memang Anda menista agama. Begitu saya sampaikan ke kuasa hukum langsung ke MUI. Ya, entah berapa kali waktu itu kita viralkan videonya dan tidak pernah ditemui dengan MUI. Dan MUI mengatakan tidak ada istilahnya bahala penista agama, tidak ada. Ini fakta. Ya. Intinya sampai sekarang sekarang di rutan Makobrimob. Begitu penjelasan yang terakhir saya tutup sebelum saya serahkan ke Mas. Penjelasan terakhir saya, kalau tidak salah dulu yang memberikan keterangan ahli saudara juga saya ya. Iya, di Palu, di Surabaya. Di Palu dan di Surabaya saya tetap berharap bahwa karena kita keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saya ingin setiap orang di ruangan ini mewarisi nilai keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing. Jadi ketika dia menuntut, ketika dia memutus, dia selalu di atasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau kita cari rumusannya, kita kembalinya ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya atas apa yang saudara sampaikan, saudara nanti punya upaya untuk merehabilitasi dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya, karena mekanisme kita ini dibatasi oleh peradilan ya. Tetapi Anda bisa lewat mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, atau secara terbuka melakukan satu praktek eksaminasi, atau yang lebih canggih lagi bisa melakukan uji materi atau judicial review atas pasal-pasal yang menurut tafsiran saudara itu pasal itu melanggar asas one for all mechanism ya, itu nanti bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu harapan saya. Dan super terakhir, mudah-mudahan Anda mendapatkan keadilan di ruang yang disebut pengadilan.